Kita waktu di tempat kita belajar dulu di Yaman, Tarim, Masya Allah di sana, masyarakat sana mereka memakai itu. Jam 4 lah azan, bahkan jam 3 malam. Ya. Jam 3. Kalau misalnya waktu subuhnya jam setengah 5 misalnya, kadang seperti itu. Ya, kalau subuhnya jam 5 tepat, jam 4 azan. Bahkan di tempat kita sebagian di Indonesia ada sebagian pakai seperti itu. Ya, ada. Itu dia. Marhaba. Nanti akan datang pembahasannya. Ya, masuk. Ya. Ya, marhaba. Ya. Masya Allah. Iya, alhamdulillah. Yang belum khitan. Iya. Nah, itu makanya. Iya, jadi tetap boleh. Iya. Karena tidak harus syaratnya baligh atau khitan. Ya. Boleh. Yang belum khitan juga boleh, tidak masalah. Asalkan dia sudah mumayyiz. Ya. Asalkan dia sudah mumayyiz. Masya Allah. Sulusatul adzan, na'am, marhaba. Nah, itu tadi ya. Taib. Ada lagi kira-kira? Sebelum kita loncat ke pembahasan sunnah yang di dalam azan. Marhaba. Iya. Yep. Masya Allah. Tidak masalah. Iya. Tidak termasuk murtad. Soalnya kita tidak ada unsur. Yang jelas di dalam murtad itu kita ada unsur menghina, menyepelekan apapun yang berkaitan dengan syiar-syiar agama kita Islam. Kalau kita hanya pergi ke sana, itu berarti tidak berkaitan dengan agama kita. Cuman yang jadi masalahnya di sana itu keyakinan. Jadi menyangkut dan bermasalah dengan murtad i'tiqadi tadi. Apakah kita ke sana itu hanya sekedar sosialisasi saja? Kalau bahasa sekarang itu toleran ya. Toleran. Ya kita boleh toleran. Bahkan bahkan sekarang banyak berbicara masalah tentang toleran. Seakan-akan dia paling ngerti masalah toleran. Bahkan memojokkan agama Islam bahwa Islam tidak agama toleran. Malah di Indonesia inilah yang nampak yang mana agama Islam ini penuh dengan toleran. Kenapa, Pak? Karena di negara-negara lain yang tidak diragukan lagi, khususnya daerah Eropa sana. Daerah Eropa sana mayoritas non-muslim. Yang muslimnya minoritas. Itu sebagian dikekang. Sebagian tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bebas. Bahkan na'udzubillah dibantai. Kita tahu semua itu. Sedangkan kita Indonesia mayoritas. Selain non agama Islam, minoritas. Kita masih beri mereka kebebasan. Biarpun itu dari segi kehidupan, itu dari segi dia melaksanakan ibadahnya, ritual ibadahnya, apapun itu sebagian lain, kita tidak ribut.
Asalkan jangan diganggu agama kita. Karena kita mayoritas. Kalau diganggu kita bersuara, ya wajar Pak. Kita mayoritas. Kita selama ini tidak pernah. Bahkan maksud kita itu terkadang kita lihat di media sosial atau di TV ya. Kadang lihat ada guru atau ustadz atau ulama kita yang ngangkat suara masalah itu. Karena dia sudah mengganggu agama kita. Mengganggu keyakinan saudara-saudara kita umat muslim yang mana mereka lemah di dalam dasar agamanya. Maka kita selamatkan. Kita kuatkan keyakinan dasar mereka dalam agama Islam ini. Kalau tidak, susah Pak. Nah, jadi masalah yang ini tadi tidak masalah kita. Tidak masalah kita, misalnya kita masuk ke situ gereja, berfoto, mengundang, menghadiri, itu tidak masalah, sosialisasi. Bahkan Nabi Muhammad SAW, ya, itu kan termasuk bisa dikatakan juga menyambung tali silaturahmi. Apakah Nabi Muhammad ada menyambung tali silaturahmi kepada muslim? Ada. Cerita masyhur kita tahu ada, ya, Nabi menziarahi seseorang bukan muslim, yang mana seseorang ini dia setiap Nabi Muhammad SAW ke masjid yang melempar kotoran itu. Nah, kita sudah tahu itu ceritanya, sehingga jatuh sakit. Nabi heran kok suatu hari tidak ada dia melempar, biasanya melempar kotoran, ini tidak ada. Pasti Nabi nanya kepada tetangganya, mana si fulan sedang sakit ya Rasulullah. Ketika itu Nabi Muhammad bergegas balik ke rumahnya, tukar baju, ya, ambil sedikit apapun makanan di rumahnya, langsung ziarahi. Siapa ini yang diziarahi? Bukan muslim Pak. Ketika Nabi Muhammad SAW ziarah, orang itu menangis. Dia berkata, ya Rasulullah, selama aku sakit ini, satu pun keluargaku tidak ada yang menziarahiku, tidak ada. Selama ini aku sakit, aku sendirian, satu pun keluargaku tidak ada yang menjengukku, kecuali engkau orang yang pertama yang menjengukku. Kau orang yang aku zolimi, yang aku jahati selama ini, tapi engkau yang pertama menjengukku. Mulai hari ini aku bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Akhirnya berbuah hidayah, dapat hidayah. Begitu juga kita, tidak masalah Pak, ya, kita misalnya masuk gereja atau apa, ya hanya niat bersosialisasi, menyambung tali silaturahmi kita. Lebih besar, lebih baik lagi, lebih bagus lagi, tanamkan dalam hati kita. Kalau kita nak memenuhi undang mereka, niatkan dakwah. Tapi ingat Pak, ya, masalah ibadah atau masalah kita apalagi sampai kita ridho terhadap agama mereka, ini yang harus kita perhatikan. Ulama menegaskan ibadah di gereja, kalau dalam bahasa Arab itu kanisa. Kanisa itu makruh hukumnya. Boleh kita sholat, bahkan sholat di dalam itu boleh, ya, cuman makruh. Nah, apalagi kita sampai terjerumus, ya, ke dalam yang mana kita seakan-akan ridho menganggap agama mereka itu benar, misalnya sama lah, nauzubillah. Inna dina indallah hil Islam. Agama ini di sisi Allah hanyalah agama Islam, tidak ada agama yang lain. Ya, hanya saja kita niat dakwah tidak masalah, niat sosialisasi, menyambung atau menjaga silaturahim kita. Bahkan Nabi Muhammad SAW menegaskan, barang siapa yang mencelakai zimmiku, kata Nabi, ya, maka sesungguhnya dia sama menyakitiku, kata Nabi. Nabi melindunginya. Kata Nabi, barang siapa yang mencelakai, menzolimi, menyakiti zimmi. Zimmi itu kafir yang mana dia tidak memerangi Islam. Kafir yang tidak memerangi Islam itu namanya kafir zimmi. Kalau yang memerangi Islam itu harbi namanya Pak. Tak boleh. Itu sama saja dia memerangi dan menyakitiku, kata Nabi. Sama, Masya Allah. Begitulah agama kita Islam. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama kita Islam. Ya, nah itu dia. Wallahu alam. Ada lagi kira? Ustaz? Masya Allah. Ada lagi waktu kita? Wah, lumayan lagi banyak ya, dak? Ya.
Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu sunanul adzan. Sunnah-sunnah yang dilakukan ketika azan. Yang pertama at-tartil, yaitu sesuai atau secara tartil. Alhamdulillah ya, itu tidak asing lagi, dan alhamdulillah kita melaksanakan sama seperti itu. Ya, tartil artinya membaca dengan bagus, ya, dengan irama yang bagus, ya, jelas dan lantang. Nah itu, ya, bukan diam-diam, Pak, ya, bukan disilentkan, harus lantang, ya, bisa dengar. Ayyata'anna fihi, artinya ya diapakan sedikit, ya, dinadakan sedikit, dilagukan sedikit katanya. Bi ayya jama'a baina kulli takbiratain fi nafsin wahidah, dengan menjadikan dua kalimat takbir tadi fi nafsin wahidatin, pada satu napas. Allahu akbar, Allahu akbar, satu napas. Nah, wal baqi kullu kalimatin fi nafsin wahidin, dan selebihnya itu dijadikan satu, ya, napas. Nah, cuman hanya takbir saja, dua takbir dijadikan satu napas, ya kan? Kalau diperhatikan betul. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, satu kan? Tidak pernah kita, ya, selama ini dengan azan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la, tidak pernah. Cuman hanya takbir digabung, ya. Nah itu sunnah, tapi hanya sebatas sunnah, Pak. Kalau ada nanti yang azan terpisah, Allahu akbar, Allahu akbar, ini takbir hari raya atau azan ini? Ada sebagiannya, kadang tuh yang napasnya pendek begitu, ya. Nah, sunnahnya itu digabung. Nah, itu saja, hanya untuk takbir. Kemudian yang kedua, raf'us sauti, yaitu mengangkat suara. Nah, ini dia. Di zaman dulu nggak ada mikrofon, Pak, toa nggak ada, ya. Makanya minara yang dibuat ini itu simbol dulu, masya Allah. Kalau orang dulu minara memang untuk dia naik ke atas, azan di atas. Kalau sekarang tidak payah lagi orang ke atas, cukup toanya aja di atas, ya. Nah, itu simbol minara itu apa? Supaya suaranya lantang dan sampai dengar ke seluruh umat muslim, bahwa tahu, oh, ini sudah masuk waktu sholat isya, sudah masuk waktu sholat subuh, sudah masuk waktu sholat zuhur, dan seterusnya. Jadi itu sunnah. Cuman ini sunnah yang dikuatkan, ini dianjurkan. Kenapa alasannya? Likai yakuna ablagha fil i'lam, supaya apa? Supaya sampai suara itu tadi. Nah, dan dengar, tahu. Itu sunnah yang kedua. Yang ketiga, taskinur ra'i au fathuha bi takbiratil ula. Nah, wa taskinuha bi takbiratis saniyah. Yang ketiga, syarat apa, sunnahnya itu apa? Mematikan huruf ra, au fathuha, atau baris ataskan, bi takbiratil ula, dan takbir yang kedua. Takbir yang pertama dan yang kedua. Contohnya Allahu akbar, Allahu akbar. Ra yang di dalam takbir itu disunnahkan mati. Ya, disunnahkan mati. Ada juga yang mengatakan di baris ataskan, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Cuman jarang kita dengar. Cuman kadang samar-samar ada juga kita dengar, ya.
Tapi pada asalnya dimatikan. Itu hanya sebatas sunnah, Pak ya. Hanya sebatas sunnah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, dimatikan. Roknya tadi. Baik pun itu takbir yang pertama, baik pun itu yang kedua, sama halnya. Itu syarat yang sunnah yang ketiga. Kemudian sunnah yang keempat, at-taswib bi adhanil fajri. Apa itu taswib? Wa huwa ayyakula as-salatu khairum minan naum. Nah, itu namanya taswib. Baca as-salatu khairum minan naum itu di azan subuh yang sebagaimana sudah kita tahu, sudah kita dengar, itu sunnah, Pak. Jadi kalau ada nanti muazzin yang terlupa dia baca as-salatu khairum minan naum, jangan kita bantah. Ya. Itu hanya sebatas sunnah. Ya. Jadi itu sunnah bacanya, taswib namanya. Khusus di azan subuh saja. Ya, tidak azan lain. Nanti tahu-tahu ya, orang mikir, oh, orang isya nih biasanya lah ngantuk nih, lah pada tidur, tambah salatu khair minan naum. Tidak disunnahkan di salat atau azan di isya. Ya, dianjurkan cuman azan subuh. Ya. Nah, apakah di azan yang pertama tadi atau di azan pas tepat waktunya? Sama, boleh juga. Ya. Wa makna dzalika anna ladzatas shalah indal asyikina abtulu min ladzatin naum. Dijelaskan katanya ya, as-salatu khairum minan naum, bahwa salat itu kalau diartikan tadi, salat itu lebih baik daripada tidur, maksudnya kenikmatan salat itu lebih baik, lebih enak ya, lebih nikmat daripada kelezatan tidur katanya. Nah, itulah ya masalah atau yang dikatakan taswib. Kemudian marrataini ba'da hay'alataini, dan 2 kali setelah apa? Setelah hal'alataini, setelah baca hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Letaknya tadi kan hayya 'alal falah baru as-salatu khairum minan naum 2 kali. As-salatu khairum minan naum. Gitu katanya. Wa yusannu dzalika fil adzanain, dan disunnahkan demikian itu fil adzanain, pada 2 azan. Nah, sama bagi disebut tadi. Al-awwali wa tsani yakunu tafriqu bainahum bi ibdalil muadzin. Sama. Ya, waktu disubuh kan 2 itu. Ada yang mengatakan boleh tadi. Jam 4 tadi boleh azan lagi dulu gitu. Nah, itu yang sunnah yang keempat. Kemudian yang kelima at-tarji'. Nah, ini yang disunnahkan bagi yang azan. At-tarji' wa huwal ityanu bi syahadataini sirran qabla al-ityani bihima jahran. Al-ityan at-tarji' ini apa? Membaca azan itu 2 syahadat sebelum dia mengumandangkannya. Pernah mungkin kita dengar yang azan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, baru dia nyebut. Nah, itu namanya tarji'. Ya, itu sunnah juga itu. Terus sebelumnya lagi kan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada itu yang apa? Mana yang tahu sunnah dikerjakannya itu. Ya. Sambil ada jedanya sedikit antara ya syahadat yang pertama dengan yang kedua tadi. Nah, itu sunnah. Nah, itu tidak salah. Ya. Tapi sirron, Pak ya, tidak apa secara lantang. Ya, sirron maksudnya secara pelan-pelan. Nah. Kemudian sedikit katanya ada faedah. Qila, dikatakan katanya, innal hikmata fi dzalika, sesungguhnya hikmah daripada tarji' tadi, li'annal islama bada'a sirran summa juhira bihi, karena Islam, agama Islam ini dimulai dengan cara sembunyi-sembunyi. Itu apa namanya, mengambil
ibarat atau contoh daripada permulaannya Islam. Maka di dalam azan itu juga disunnahkan permulaannya diam, sembunyi-sembunyi, pelan-pelan, akhirnya baru dinampakkan. Wa qila yakulaha awwalan li nafsi summa li ghairi. Nah, itu dia. Kemudian syarat sunnah yang keenam daripada sunnah azan, wad'ul muadzin isba'il musabbihataini fi udhunai. Sunnah yang keenam, meletakkan dua jempol dan dua tangannya fi udhunai, di telinganya, sebagaimana kita lihat ya. Isba'aihi al-musabbahataini fi udhunai likai yustadalla bihi annahu yu'adzin. Ada kita melihat satu, ya kan? Cuman yang disunnahkan itu berapa, Pak? Semua, keduanya. Biar lebih lagi, ya, teriaknya itu lebih lagi kalau dua. Kalau satu kadang, itu, ya, sunnah dua. Allahu Akbar, gimana ya? Ada sebagian satu, yang lebih sunnahnya dua. Nah, itu sunnah juga. Yang ketujuh, iltifatu inda hal alataini fil adhani wal iqamati. Yaitu yang ketujuh sunnahnya iltifat. Iltifat maksudnya itu menoleh. Nah, biarpun itu di azan wal iqamati, baikpun itu di iqamat katanya. Kapan itu iltifatnya? Faltafitu yaminan inda hal atil ula hayya 'alas shalah. Ke kanan ketika hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Kan dua kali ya. Ya, sama. Hayya 'alas shalah baru. Kemudian shimalan inda hal tisaniyah hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Nah, itu sunnah. Di iqamat juga seperti itu, sama. Nah, itu sunnah yang ketujuh. Dan yang sunnah yang kedelapan, Masya Allah, al-ijabatu minal mustami'i fil adhan wal iqamati walau min junub. Sunnah yang kedelapan ialah menjawab azan bagi yang mendengar azan. Nah, walau min junubin, sekalipun dia sedang berhadas besar sekalipun. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawabnya sama. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, asyhadu anna Rasulullah. Hayya 'alas shalah, la haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah, la haula wala quwwata illa billah. Kalau azan subuh, as-salatu khairum minan naum. Apa jawabnya, Pak? Shadaqta wa bararta atau wa barirta boleh. Shadaqta wa bararta wa barirta boleh. Dua boleh. Barar, barir boleh. Sama-sama benar. Sadaqta wa barilta wa ana dzalika minasyahidin. Itu jawab taswib tadi, salatul khairum. Kemudian Allahu Akbar, Allahu Akbar, sama jawabnya Allahu Akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu sunnah yang ke-8. Masya Allah, masih banyak lagi sunnah-sunnah daripada sunnah adzan. Insya Allah kita akan bahas di pertemuan akan datang. Dan adapun nanti pertanyaan, insya Allah kita kasih peluang di pertemuan akan datang. Wallahu a'lam bishawab.